Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman tahu tidak, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana ya Islam bisa sampai ke negara kita yang luas ini? Padahal kan pusat Islam sebenarnya di kota Makkah yang sangat jauh itu. Nah, hari ini kita akan menjadi detektif sejarah untuk melihat jejak emas peradaban Islam di Indonesia. Pertama, Islam masuk dengan kasih sayang. Zaman dahulu kala, pedagang Arab, Gujarat, dan Persia datang ke Indonesia bukan untuk berperang, melainkan untuk berdagang sambil berdakwah. Mereka menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Mereka tidak pernah berbohong, sangat menimbang barang, dan sangat ramah. Inilah yang diajarkan Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Melihat kebaikan para pedagang muslim itu, penduduk asli Indonesia jadi penasaran. Agama apa sih yang kalian peluk? Kok baik sekali? Akhirnya banyak yang masuk Islam karena jatuh cinta pada akhlaknya. 2. Jejak kerajaan Islam yang hebat. Setelah banyak orang yang masuk Islam, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang hebat. Ada Samudra Pasai dari Aceh, dari Jawa, hingga Gua Talo di Sulawesi. Apa sih jejak emasnya? Bukan cuma emas perhiasan ya, tapi masjid-masjid indah seperti Masjid Agung Demak yang atapnya unik. Masjid itu bukannya tempat untuk sholat, tapi juga tempat untuk bermusyawarah dan menolong warga yang kesusahan. Keadilan. Raja-raja Islam mengajarkan bahwa semua sama di mata Allah, tidak ada yang lebih tinggi kecuali karena ketakwaannya. 3. Peran Wali Songo dan dakwah budaya. Siapa yang pernah dengar nama Wali Songo? Wah, semuanya tahu ya, Wali Songo adalah pahlawan hebat yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka sangat cerdas, mereka tidak melarang budaya lokal, tapi memasukkan nilai Islam ke dalamnya. Contohnya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk menceritakan tentang Nabi. Sunan Bonang menggunakan gamelan untuk mengajak orang sholat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari. Para wali membuat Islam terasa indah dan mudah, sehingga Indonesia berubah menjadi peradaban yang berakhlak mulia. 4. Ilmu pengetahuan dan adab. Jejak emas lainnya adalah berdirinya pesantren. Di pesantren, anak-anak sejak dulu bukan belajar cuma soal sholat, tapi juga belajar tentang ilmu astronomi, yaitu ilmu bintang untuk menentukan arah kiblat, kedokteran, dan sastra. Islam di Indonesia mengajarkan kita untuk selalu belajar. Allah berjanji dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. 5. Tugas kita sekarang. Teman-teman, jejak emas itu sekarang ada di tangan kita. Kita adalah penerus peradaban Islam di Indonesia. Bagaimana sih cara menjaganya? Pertama, menjaga akhlak, menjadi anak yang jujur dan sopan. Kedua, rajin belajar agar di Indonesia semakin maju dan pintar. 3. Cinta masjid, jangan biarkan masjid sepi. Yuk kita makmurkan. Islam di Indonesia itu indah karena damai. Islam di Indonesia itu hebat karena ilmu. Yuk kita tulis jejak emas kita sendiri dengan menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sekian kultum singkat dari saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.